Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Ikhwah fillah, kita berbicara charging iman. Kalau kita lihat panggilan buat puasa Ramadan, Allah abadikan di firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 183. Dan di sini Allah memanggil dengan panggilan yang khusus. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai sekalian orang-orang yang beriman. Harus kita ketahui. Kondisi imannya Nabi dan Rasul yazid wala yankus. Naik terus dan tidak pernah ada turunnya. Kondisi iman para malaikat la yazid wala yankus. Tidak naik, tidak turun. Stabil. Sementara kondisi imannya orang beriman, yazid wa yankus. Bisa naik, bisa pula turun. Tentunya ada ibadah-ibadah yang kita kerjakan bisa selalu mengecas daripada iman kita. Bukan kata saya, seorang ulama besar, guru daripada Imam Hanafi, ya, yang dimana Syekh Ibrahim An-Nakhai. Beliau berguru lagi dengan Alqamah bin Qais. Berguru dengan sahabat-sahabat Nabi, Umar bin Khattab, Abdullah bin Abu Ba'ab, Abdullah bin Mas'ud. Mereka berguru kepada Rasulullah. Di mana beliau menyebutkan nasihatnya. 5 hal yang harus dijaga. Kepiting di dalam kerang dicapit batu. Pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, untuk mengecas iman kita. Dawaul qalbi khamsatun qiraatul Qur'an bitadaburi. Banyak membaca Al-Quran dengan merenungkan maknanya. Apalagi dalam suasana di bulan suci Ramadan yang di mana Nabi menyebutkan Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan Allah menurunkan kitab suci Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ingat, baca Quran dulu di taman, di hari Jumat waktunya istirahat. Quran kita jadikan pedoman hidup selamat dunia akhirat. Yang kedua, ikhla'ul batni. Banyak mengosongkan perut. Maksudnya, yuk kita lihat. Hari ini kita sedang beribadah puasa Ramadan. Dalam waktu yang ditentukan. Ayyamam ma'dudat, waktu yang tertentu. Implikasi daripada Ramadan untuk membentengi 11 bulan di luar Ramadan. Nah, untuk mengecas iman kita bukan hanya di puasa Ramadan, di luar Ramadan pun pasti banyak melakukan ibadah puasa sunnah. Kita rasakan di saat kita menahan lapar, haus dari mulai terkumandang adzan subuh sampai sekarang sudah waktu menjelang maghrib. Masya Allah, kita bisa rasakan bagaimana mungkin saudara-saudara kita yang dalam kondisi, apalagi dalam kondisi lockdown seperti ini, ya, di mana kondisi mereka yang ekonominya menengah ke bawah. Lantas kita berbagi. Nah, ini juga termasuk hal yang bisa mengecas iman kita, yaitu melaksanakan banyak puasa sunnah. Yang ketiga, diajarkan lagi, apa itu? Sholatul lail law rokaatain. Masya Allah, indahnya menghidupkan malam dengan membanyakkan sholat sunnah. Untuk lebih jelasnya, setelah ini kita akan lanjutkan. Ikhwafillah rahimakumullah. Jadi yang ketiga, sholatul lail law rokaatain. Sholat malam di sini disebutkan sekalipun hanya 2 rakaat. Bukan berarti setiap malam hanya 2 rakaat. Dalam kondisi di bulan suci Ramadan ini, ingat loh, waktu kalau bahasa pertelevisian, prime time, jam mahal dalam ibadah adalah 1/3 malam. Dan jelas Nabi menyebutkan dalam sabdanya, 2 rakaat pada 1/3 malam lebih hebat daripada dunia beserta isinya. Bahkan Al-Quran menjanjikan, yang dimana Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat ke-79, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyaba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Siapa orang yang menghidupkan malamnya dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah, apalah namanya, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah izinkan kita bukan hanya untuk mengecas iman kita,
bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Nah ikhwah fillah, ya, orang yang gemar menghidupkan malam dengan sholat sunnah, ketenangan hatinya, imannya makin tinggi, imannya makin kuat, bahkan secara janji dunianya, maqamah mahmuda, Allah tempatkan di derajat yang terpuji. Disebutkan lagi hal yang keempat, yang dimana untuk selalu mengecas iman kita adalah at-tadarru bis sahari. Banyak melakukan introspeksi diri di waktu menjelang sahur. Kita bisa bayangkan dari mulai usia balik hingga sekarang usia kita adanya. Jujur, banyakkan dosa-dosa kita ketimbang kebaikan-kebaikan kita. Dan bisa mengecas tuh iman kita di saat sepertiga malam selesai kita sholat sunnah. Kita memperbanyak untuk lafaz ampunan pada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, ikhwah fillah, kebayang semua maksiat, semua dosa yang kita kerjakan, baik yang kita sengaja dari mulai kita usia baligh, dewasa, menikah, sampai sekarang adanya. Di saat sepertiga malam kita tadarru', kita evaluasi diri, kita muhasabah. Hal-hal seperti inilah yang bisa akhirnya untuk mengecas iman kita. Dan yang kelima, mujalasatus sholihin. Banyak berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Semoga 5 hal ini betul-betul di kesempatan Ramadan kita bisa istiqomahkan. Sehingga iman kita selalu istiqomah. Terima kasih. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.